Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan menganalisis laporan keuangan. Untuk video kali ini spesial, kita menghitung dengan modal awal 10 juta rupiah. Butuh berapa tahun untuk mencapai 100 juta pertama? Sebelum ke pembahasan intinya, teman-teman harus mengerti dan paham apa yang disebut dengan compounding effect. Compounding effect ini dalam berinvestasi sangat penting, teman-teman. Mari kita masuk ke inti pembahasan nih tentang compound effect. Apa sih compound effect itu? Sebenarnya gampangnya gini. Compound effect adalah bunga di atas bunga atau uang kita, keuntungan di atas keuntungan. Bayangkan kalian berinvestasi saham di tahun ini, kalian dapat return 10%. Return ini bukan kalian ambil, tapi kalian investasikan kembali ke saham. Jadi, di tahun berikutnya, return 10%, kalian akan dihitung dari modal awal ditambah keuntungan tahun lalu. Ini mirip kayak efek bola salju atau snowball kalau tidak salah ya. Awalnya tuh kecil dan geraknya lambat, tapi seiring menggelinding ke bawah bukit, dia akan mengambil lebih banyak salju di setiap putarannya. Semakin besar bolanya, semakin cepat, dan semakin banyak salju yang dia kumpulkan. Dalam investasi, waktu adalah bukit itu sendiri, dan modal atau modal awalmu adalah bola salju kecil tadi itu. Nah, biarkan ia menggelinding dan biarkan ia tumbuh secara eksponensial. Biar lebih jelas, mari kita lihat studi kasus singkat ini nih. Kita punya dua orang, investor A dan investor B. Keduanya investasi sama-sama 10 juta. Kemudian keduanya ini konsisten dapat return per tahun 10%. Investor A setiap tahun dia ambil untungnya 1 juta. Kemudian menghabiskannya entah kemana lah. Yang jelas pada intinya dia tidak menginvestasikannya kembali. Setelah 10 tahun, dia punya uang 10 juta modal awal ditambah 10 juta. Dari total keuntungan yang diambil, totalnya 20 juta. Kemudian investor B, dia disiplin, keuntungan 1 juta, dia masukkan lagi. Kemudian setelah 10 tahun, uang investor B menjadi 25,9 juta. Bedanya hampir 6 juta, teman-teman. Padahal modal atau return waktunya sama. Satu-satunya perbedaan yang utama adalah disiplin menginvestasikan kembali keuntungan. Inilah kekuatan compound effect yang harus kalian manfaatkan. Sekarang setelah kita melihat ini, saya harap teman-teman paham ya, apa itu compound effect. Kita sekarang ke inti pembahasan nih, yaitu kalkulator investasi. Kalian bisa lihat di layar kalian. Di sini modal awal kita itu start di 10 juta rupiah. Dengan imbal hasil atau return yang kita harapkan secara keseluruhan portofolio kita itu 20%. Di sini top up per bulannya ada 1 juta dan inflasi 1 tahun 5%. Di sini saya ada tabel 1 dan tabel 2. Di tabel 1 ini saya menggunakan asumsi tidak pernah top up hingga terus-menerus. Kemudian di tabel 2 ini saya menggunakan asumsi top up hingga 20 tahun. Sekarang kita coba melihat tabel pertama ya. Jadi di tabel pertama ini dengan modal awal 10 juta, return atau imbal hasil atau yield yang kita harapkan dari investasi itu sebesar 20%. Jadi di tahun pertama kita punya modal 10 juta, return yang kita dapat 2 juta. Kemudian modal kotornya jadinya 12 juta ya. Karena modal awal ditambah return atau yield yang kita dapat, kemudian di total jadi 12 juta. Nah, itu masuk modal kotor. Setelah dipotong inflasi 5%, di tahun kedua modal awal kita atau modal bersihnya sebesar 11.400.000. Dari modal
awal di tahun kedua ini sebesar 11.400.000, kita masih dapat lagi nih 20% di tahun kedua ini. Nah, maka returnnya akan naik dari 2 juta menjadi 2.280.000 rupiah. Nah, kemudian modal kotor kita jadinya 13.680.000 dengan potongan inflasinya 684.000 rupiah. Dan setelah dipotong inflasi, modal awal kita atau modal bersih kita di tahun ketiga itu menjadi 12.996.000 rupiah. Dan begitu terus dan seterusnya, teman-teman. Hingga mencapai 100 juta membutuhkan 19 tahun. Ya, benar, 19 tahun, teman-teman. Kalian tidak salah dengar, 19 tahun. Kalau modal kita memang kecil, untuk mencapai 100 juta pertama memang agak lama ya. Dan di sini saya mengasumsikan yang umum lah, yaitu return 20% per tahun. Dengan modal 10 juta, untuk mencapai target 100 juta pertama itu membutuhkan waktu 19 tahun. Nah, dengan tabel ini teman-teman bisa melihat bahwasanya dengan modal awal 10 juta dan return yang kita harapkan 20%, dari tahun pertama itu 1 tahun hingga 30 tahun, kita hanya bisa mengumpulkan 446 juta. Di tabel kedua ini kita mengasumsikan top up hingga 20 tahun. Dari tahun pertama 10 juta, kemudian kita top up tiap bulannya 1 juta, 1 juta, dan 1 juta itu kita kali 12 jadi 12 juta ya. Dengan modal awal tadi 10 juta, dapat return 20%, itu 2 juta, jadinya 12. Kemudian 12 juta ini kita tambahkan dengan top up bulanan kita 12 juta, jadi modal kotornya 24 juta. Nah, setelah 24 juta ini kita potong inflasi 5%, 1.200.000 ya potongan inflasinya. Kemudian di tahun kedua modal awal kita atau modal bersih kita sebesar 22.800.000. Dari 22.800.000 ini kita mempunyai return nih, untung lagi lah istilahnya di market 20%. Dari 22.800.000 itu returnnya 4.560.000 dan masuk menjadi modal kotor 39.360. Nah, ini ada tambahan lagi ya, 12 juta di modal kotor ini karena kita bulatkan setahun ya. Setelah itu ada potongan inflasi 5% menjadi 1.968.000 rupiah. Dan modal awal kita atau modal bersih kita di tahun ketiga menjadi 37.392. Untuk mencapai di 100 juta pertama kita dengan asumsi top up hingga tiap tahun ya atau tiap bulan, kita cuma membutuhkan waktu 7 tahun, teman-teman. Jadi gapnya yang tanpa top up tadi dengan kita top up terus menerus tiap bulan sangat jauh ya. Yang mana tadi kita dengan modal awal 10 juta tanpa top up, kita membutuhkan waktu 19 tahun untuk mencapai 100 juta. Nah, jadi buat teman-teman, untuk bisa mencapai ini semua, tentunya tidak luput dari yang disebut konsisten dan sabar. Jadi waktu itu adalah teman investor. Ya, sekian dari saya. Jangan lupa ikuti terus channel ini jika kalian suka dengan video pembahasan investasi dan analisa investasi.